Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Wijayanti dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Karakteristik Guru yang Efektif. Pengajaran identik dengan pendidikan. Dalam setiap kegiatan pendidikan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Berhasil atau tidaknya suatu tujuan pendidikan bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami murid sebagai peserta didik. Suatu kondisi yang optimal dapat tercapai apabila guru mampu mengendalikan siswa dan sarana pengajaran dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai apa yang disebut tujuan pengajar. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas beberapa rumusan masalah, yakni yang pertama, apa pengertian guru? Yang kedua, bagaimana peran dan fungsi guru? Yang ketiga, apa pengertian guru efektif? Yang keempat, bagaimana konsep guru efektif? Yang kelima, bagaimana karakteristik guru yang efektif? Dan yang keenam, bagaimana cara menjadi guru yang efektif? Pada pembahasan pertama, yakni pengertian guru. Guru dalam bahasa Jawa adalah menunjuk pada seseorang yang harus digugu dan ditiru oleh semua murid bahkan dalam lingkungannya atau masyarakat. Harus digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua murid. Sedangkan ditiru artinya seorang guru harus menjadi suri tauladan atau panutan bagi semua muridnya. Menurut pandangan tradisional, guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menurut seorang ahli pendidikan, guru adalah seorang yang menyebabkan orang lain mengetahui atau mampu melaksanakan sesuatu atau memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada orang lain. Menurut Nur Jamaluddin, guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, maka mampu berdiri sendiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di bumi, sebagai sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Menurut peraturan pemerintahan, guru adalah jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Menurut keputusan Menteri Pendidikan, guru adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pembahasan selanjutnya adalah peran dan fungsi guru. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya atau masyarakat. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, sikap mandiri, dan berwibawa serta kedisiplinan dari seorang guru itu. Peran guru sebagai seorang pendidik ini sangat berkaitan dengan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Guru dalam tugasnya harus mengontrol setiap kegiatan anak agar tidak menyimpang dalam norma-norma yang ada. Selanjutnya adalah guru sebagai pengajar. Peran penting seorang guru sebagai pengajar dan pembimbing bagi anak murid dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan antara siswa dan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru dalam pembelajaran, yaitu membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensintesis, bertanya, merespon, mendengarkan,
dan lain-lain. Yang selanjutnya, guru sebagai pembimbing. Guru diibaratkan sebagai seorang pembimbing perjalanan berdasarkan pengetahuan, pengalamannya, yaitu bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal itu, perjalanan tidak hanya menyangkut tentang fisik, namun juga perjalanan mental, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Selanjutnya adalah guru sebagai pemimpin. Sebagai panutan, guru diharapkan mempunyai kepribadian yang baik dan mempunyai pengetahuan yang luas. Selanjutnya, guru sebagai pengelolaan pelajaran. Peran penting dalam poin ini adalah guru harus mampu mengatur bagaimana metode dalam keberlangsungan pembelajaran, dan guru juga dituntut harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar. Selanjutnya, guru sebagai anggota masyarakat. Peran guru sebagai komunikasi pembangun masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang ia lakukan. Selanjutnya adalah guru sebagai penasehat. Peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan, dan dalam prosesnya ia akan lari kepada gurunya. Guru sebagai seorang yang dipercayai harus bisa memahami psikologi, kepribadian, dan ilmu kesehatan mental untuk muridnya. Selanjutnya adalah pengertian guru efektif. Guru yang efektif adalah guru yang mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri anak untuk bertanggung jawab tanpa takut kepada gurunya, melainkan rasa itu timbul dengan sendirinya dalam diri seorang murid. Ada beberapa kompetensi untuk menjadi seorang guru yang efektif atau guru yang profesional. Yang pertama, guru mempunyai komitmen pada siswa dalam memproses belajarnya. Dalam artian harus berkomitmen pada kepentingan siswa. Yang kedua, guru menguasai secara mendalam bahan atau materi pelajaran yang akan disampaikan serta cara menyampaikan kepada siswa. Selanjutnya, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui teknik evaluasi dari melakukan pengamatan hingga akhir tes belajar siswa. Selanjutnya, guru mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalaman. Selanjutnya, masyarakat belajar dari pengalaman profesinya. Selanjutnya, konsep guru yang efektif. Ada beberapa konsep guru yang efektif. Yang pertama, guru yang efektif memulai hari-hari pertama sekolah dengan efektif. Yang terpenting untuk diciptakan pada hari-hari pertama pembelajaran sekolah adalah konsistensi. Siswa biasanya menginginkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Sedangkan tugas kita sebagai seorang guru yang efektif diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang demikian. Untuk melaksanakan kegiatan pada hari-hari pertama sekolah dengan efektif, maka guru harus menyusun perencanaan pembelajaran sebelum memulainya. Selanjutnya adalah guru efektif memiliki harapan yang positif kepada siswa. Harapan positif guru terhadap siswa dapat disampaikan mulai hari pertama sekolah. Menurut Carl Wong tahun 2000 mengatakan bahwa the most important day of a person's education is the first day of school graduation day. Hal yang terpenting dalam pendidikan seorang adalah hari pertama sekolah, bukan hari kelulusan. Di sini guru harus meyakinkan bahwa siswa bisa sukses. Guru harus memberikan keteladanan pada siswa mulai hari pertama sekolah, memberikan kepercayaan dan rasa hormat pada guru, dan sebagai akibatnya siswa akan terbangun motivasinya. Selanjutnya, guru yang efektif memanggil siswa dengan menyebut namanya. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa hal ini adalah sulit dan mustahil, namun tugas kita untuk memaksimalkan pembelajaran, kita harus berusaha untuk bisa memanggil siswa dengan sebutan nama, karena pepatah mengatakan apabila engkau memanggil seseorang dengan namanya, engkau memperlakukan orang tersebut dengan martabat dan hormat. Sehingga nanti jika kita memanggil siswa dengan sebutan nama, mungkin siswa akan lebih senang dan merasa dihargai. Selanjutnya adalah guru yang efektif terampil berkomunikasi. Jadi sebagai seorang guru kita harus terampil dalam berkomunikasi agar suasana bisa, apa yang kita sampaikan itu bisa ditangkap oleh orang lain dan tidak kaku dalam masyarakat dan dalam mengajar.
Materi selanjutnya adalah ciri-ciri guru yang efektif. Yang pertama, guru yang efektif ini berpandangan luas tentang dunia pengajaran yang bermuara pada proses pemanusiaan manusia. Yang kedua, memiliki rasa humor, memiliki rasa simpati kepada siswa, jujur, fleksibel, demokratis, berinteraksi secara ilmiah, dan yang paling penting adalah mudah bergaul dengan siswa. Karena ketika guru mudah bergaul dengan siswa, insya Allah pembelajaran itu akan nyaman dan mudah ditangkap oleh siswa. Selanjutnya, memiliki kelas yang senantiasa terbuka dan dapat menumbuhkan kepercayaan siswa. Yang keempat, memiliki rasa percaya diri dan mempercayai orang lain. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan informasi yang sangat luas dalam bidangnya. Sebagai contoh, seorang guru matematika, maka seyogyanya ia harus tahu banyak tentang bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, respek kepada pengetahuan, selalu mendorong siswa agar selalu belajar, agar memiliki kekuatan, kebahagiaan, dan produktif. Selanjutnya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat efektif, di mana mampu mengemban interaksi untuk memaknai pendapat-pendapat yang ada. Selanjutnya, memahami kapasitas peserta didik dalam menerima informasi dengan memberikan informasi sesuai kapasitas peserta didik. Hal ini bertujuan agar pelajaran menjadi lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya, menjelaskan dan memberi ilustrasi sebagai konsep secara abstrak maupun dengan contoh nyata. Selanjutnya, mengajar secara urut dan runtut yang meliputi semua aspek yang harus diajarkan. Selanjutnya, mengundang pendapat peserta didik dan pertanyaan yang kritis tetapi bertanya dengan suasana rileks. Yang selanjutnya, mengenal perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan aktivitas yang sedang berlangsung di kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di kelas. Selanjutnya, memiliki kepekaan terhadap yang dibutuhkan oleh siswanya dan mampu menjadi penasihat yang baik dan tepat. Selanjutnya, tenang dalam menghadapi masalah dan tahu bagaimana cara mencapai tujuan kelas. Selanjutnya, mampu mengontrol amarah. Dan yang terakhir, memanfaatkan waktu kelas secara optimal. Materi selanjutnya adalah cara menjadi guru yang efektif. Mengajar adalah hal kompleks dan karena murid memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, maka tidak ada cara tunggal untuk mengajar secara efektif terhadap semua hal. Guru harus menguasai bermacam-macam perspektif dan strategi dan harus mengaplikasikannya secara fleksibel. Dua hal utama yang dibutuhkan untuk menjadi guru yang efektif. Yang pertama, pengetahuan dan keahlian yang profesional. Yang dimaksud adalah guru yang menguasai materi pelajaran dan keahlian atau keterampilan mengajar yang baik. Masing-masing pengajaran memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, penguasaan materi pelajaran, strategi pengajaran, penetapan tujuan dan keahlian perencanaan instruksional, keahlian manajemen kelas, keahlian motivasional, keahlian berkomunikasi, keahlian teknologi, dan keahlian teknologi. Untuk yang kedua adalah komitmen dan komunikasi. Menjadi seorang guru yang efektif sangat dibutuhkan komitmen dan komunikasi, di mana dalam hal ini mencakup sikap yang baik dan perhatian kepada murid. Komitmen sangat dibutuhkan dalam proses pengajaran sehingga dapat diterima oleh murid dengan baik. Serta guru yang efektif harus percaya diri bahwa ia mampu dan tidak memberikan emosi negatif sehingga membuat suasana tidak kondusif dalam pelajaran.